Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallah wa tibai rasulihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim, wallahu a'lamu bi muradih, wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillah, kita semua oleh Allah masih diberi kesempatan yang sangat baik, masih bisa hidup di malam ini, di tahun ini, yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sisa usia, tinggal beberapa hari, minggu, bulan atau tahun. Mudah-mudahan selamanya kita ada dalam bimbingan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memanfaatkan sisa usia ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meraih kemuliaan yang Allah janjikan. Dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua ada dalam petunjuk Allah, senantiasa kita berusaha dan berupaya mencintai, mencontoh dan mengikuti Rasulullah SAW, sehingga kita semua mudah-mudahan pada hari akhirat nanti di hadapan Allah Hakim yang Maha Adil diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya dari Rasulullah SAW, sehingga kita mendapat kebahagiaan yang Allah janjikan, bisa masuk dalam surga Allah bertemu dengan Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali ta'lim dari kitab Bulughul Maram, judul yang baru yaitu babu salatil istisqa, bab salat istisqa. Salat istisqa itu talabu siqayatillahi ta'ala inda hudusil jadabi. Salat istisqa itu ya permohonan turun hujan, ya, memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Indah hudusil jadabi, ya, saat keadaan paceklik, yakni kekeringan. Ya, kalau kering akhirnya tanah menjadi tandus, tidak bisa ditanami pepohonan. Ya. Ketika kemarau panjang, maka dianjurkan untuk melaksanakan istisqa, memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hujan, yang hujan tersebut membawa keberkahan, membawa kebaikan. Araja Ibnu Majahin min hadis Ibnu Umar. Imam Ibnu Majah telah meriwayatkan dari jalur hadis Ibnu Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda Nabi, lam yankus qaumun al-mikyala wal mizana illa uhidu bisinini wa syiddatil mu'nati wa juril sultani alaihim walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatru minas samai. Artinya, lam yankus qaumun al-mikyala, tidaklah suatu kaum mengurangi takaran, wal mizana dan timbangan, kecuali mereka akan disiksa, ya, akan diberi peringatan yang sangat keras. Itu akan terjadi pada mereka itu musim kering yang panjang. Dan juga
wa syiddatil mu'nati, kurangnya bahan pangan, dan juga akan ditegur oleh Allah, diberi siksaan, wajuril sultani alaihim, akan diberi pemerintah yang dolim, ya, kedoliman pemerintah kepada mereka akibat dari melanggar aturan Allah, yaitu curang dalam menakar menimbang itu. Maka oleh Allah akan diberi sebuah teguran yang sangat keras, ya. Musim kemarau panjang, ya. Walam yamna'u zakata amalim ila muni'u al-qatra minas samai, dan tidaklah mereka lam yamna'u, ya, enggan membayar zakat, itu membayar zakat dari harta mereka, kecuali mereka akan dicegah dari al-qatra minas samai, dari turunnya hujan dari langitnya, dicegah dari turunnya hujan dari langit. Nah, itu jadi faktor-faktor penyebab kemarau panjang, ya, bala bencana dan segala macam itu akibat dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia, ya. Makanya kalau terjadi berbagai macam bencana, diantaranya kekeringan, nah kita beristighfar, ya, mungkin ya banyak dosa-dosa yang dilakukan, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia, maka disyariatkanlah untuk melaksanakan sholat istisqa. Hadis yang ke-1, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala, hadis yang jalurnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, kata Ibnu Abbas, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayam minal Madinati, keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah, mutawadhian, dalam keadaan tawadhu, mutabadilan, memakai pakaian yang usang. Dalam arti yang dimaksud adalah wal muradu tarkuzinati wa husnul hayati tawaduan wa idharon lil hajati. Jadi keluar dari Madinah menuju tempat melaksanakan sholat istisqa, meninggalkan perhiasan dan berdandan tidak berdandannya, sebagai bentuk sikap tawadu, dan wa idharul lil hajati, menampakkan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta sareng bade salat idnya, salat id mah pakaian anu pangbagusna gitu, bagi nganggo wangian. Bade salat istisqa mah dengannya pakaian yang sederhana gitu, tawadhu, memperlihatkan sangat butuh kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mutakhasyian, dan penuh khusyuk. Dalam sarahnya al khusyu fi sawti, khusyuk dalam suara tenggorokan misalnya, wal basari, khusyuk dalam pandangan mata tumpul itu banyak, wal khudu'i fil badani, kal khudu'i fil badani, seperti merendahkan badan. Juga mutarasilan, perlahan-lahan. Dalam sarahnya wahwa minat tarasuli fil masyi wa wa atani wa adamul ajalati. Jadi berjalan menuju ke tempat sholat istisqanya, berjalan, ya, tidak terburu-buru dalam berjalannya, itu tenang, rintik. Mutadhari'an, dengan penuh pengharapan, Jadi merendahkan diri disertai dengan permintaan yang sungguh-sungguh, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pas sholat, lalu Nabi melaksanakan sholat rakaataini, 2 rakaat, kama yusolli, sebagaimana Nabi melaksanakan sholat fil idi, dalam melaksanakan sholat id, ya. Tapi dalam hadis ini mah lam yahtub, dan Nabi tidak khutbah takum, sebagaimana khutbah kamu sekalian hadihi yang ini. Nah, tidak seperti sholat id, intinya khutbah, ada benteng. Lengkapnya hadis, nah, labdu Abi Dauda. Nah, lengkapnya hadis dalam riwayat Abu Daud mah aya redaksi walakin lam yazal fid du'ai wa tadru'i wa takbiri hatsuma shalla rakaataini kama yusolli fil idi. Rawa al-khamsatu. Nah, lengkapnya dalam hadis riwayat Abu Daud mah, akan tetapi Nabi itu tak henti-hentinya
walakin lam yazal tahan hentinya, akan tetapi Nabi tahan hentinya fi du'ai dalam berdoa, wa tadru'i merendahkan diri, wa takbiri mengumandangkan takbir, tsumma sholat kemudian Nabi melaksanakan sholat rakaat ini 2 rakaat kama yusalli sebagaimana Nabi melaksanakan sholat fil idi di dalam sholat id, seperti mana sholat id. Nanti sholat dulu ya, setelah sholat lalu khutbah. Kalau di sholat id mah khutbah nanti diawali ke takbirnya, ini sholat istisqomah ya, istighfar kayak kapain nantinya. Nah jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya ya, jadi hadis ini menunjukkan dilakukannya sholat istisqa, yaitu sholat mohon hujan. Nah, sholat istisqa ada 2 rakaat sebagaimana sholat id. Nah, sholat id juga dilaksanakannya dengan jumlah rakaat 2 rakaat ya. Nah, di waktu keluar rumah menuju tempat mengerjakan sholat sholat istisqa ya, sholat istisqa hendaknya berpakaian sederhana, merendahkan diri, khusyuk, dan dengan berjalan pelan-pelan, tidak rusuh, memperlihatkan sangat butuh kepada Allah, ingin Allah menurunkan hujan agar planet bumi ini menjadi subur, bisa ditanami kembali sehingga membuahkan hasil panen yang bisa dijadikan ya untuk mempertahankan hidup kita di planet bumi ini. Karena untuk mempertahankan hidup kita di planet bumi ini diantaranya adanya makanan ya. Makanan itu ditanam di tanah, bisa tumbuh itu manakala tanahnya subur. Faktor penyebab suburnya tanah karena adanya air hujan. Insya Allah tiasa dipahami kan ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya itulah yang dapat saya sampaikan ya, yang barusan disampaikan yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang salahnya dari kesalahan dan kekeliruan saya sendiri semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.